Oke. Halo Kak Ben, selamat malam nih. Akhirnya ketemu lagi ya di live Pejuang Cuan ini. Mungkin sebelumnya buat teman-teman yang lagi nonton semua, mungkin Kak Ben boleh nih Boleh, perkenalan boleh. diri lagi dong. Gimana kabarnya Rahel dan Caricuan? Oke. Baik-baik. Kak Ben sendiri Walaupun gimana nih? market kita tidak baik-baik saja, kita harus tetap baik dan tetap harus lebih baik ya teman-teman. Saya kan Bener banget. Oke, kan kita bahasnya ringan-ringan aja ya, karena mungkin marketnya lagi kurang enak juga. Jadi hari ini kita tuh bakal ngebahas soal metode trading dan juga investasi saham yang auto cuan nih. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke topik auto cuan ini, aku mau minta outlook IHSG dari oke, Kak saya Ben sendiri kenalkan dong, gimana sih sekarang? diri dulu ya. Salam kenal buat teman-teman baru dari Caricuan maupun juga dari Bilioner Saham. Thank you udah hadir pada malam hari ini. Kita ngobrolnya santai aja. Mengapa kemarin saya tertarik mengangkat topik tentang metode yang pasti cuan? Karena itu selalu ditanyain ke aku gitu. Apa sih trading yang pasti cuan? Kok tradingnya apa? Selalu pamer yang kayaknya kan kok bisa cuan terus Iya. tiap hari gitu. Jujur ya kalau ditanya tentang metode trading yang pasti auto cuan 100% cuan, nanti saya jawab, nanti kita bahas ya, saya kasih tahu. Tapi intinya itu pertanyaan yang sama aja seperti gimana metode berenang tanpa harus basah gitu, atau anak tanpa Tahil ya? minum air gitu. Itu sama aja pertanyaan, ibaratnya orang nanya yang pertanyaan yang tadi, gimana trading itu metode yang paling cocok ya. Karena jujur itu kena juga di saya pribadi, nggak tahu deh sama teman-teman ya, saya ditanyain gitu kayak trading system yang paling cocok tuh sekarang di market kayak begini tuh apa sih gitu, yang pasti cuan ya kayak gitu. Jadi kita akan bahas, tapi sebelumnya mungkin buat yang belum kenal, perkenalkan saya Ben Swiria dari komunitas Bilioner Saham. Dan kita akan lihat outlook IHSG dulu, karena IHSG kita ya sosok lah ya, berada di Iya. level 6.813 hari ini. Closingnya tidak terlalu baik ya untuk secara daily. Cuman kalau secara overall ya masih tertahan di area-area resistance ya. Sekarang masih di area-area resistance. Mungkin kalaupun jebol akan jebol 6.700 kembali gitu ya, 6.750 sampai 6.770 kayak gitu ya. Cuman karena balik lagi saya bukan seorang makroekonom ya, bukan seorang juga analis makro serta swinger ya, bukan swing trader, jadi saya nggak pakai IHSG ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya IHSG, saya tidak terlalu menggunakan IHSG, mau merah, mau hijau, pokoknya intinya hari itu trading lah hanya saham-saham yang bergerak kencang dan hijau gitu ya. Jadi kalau dari saya itu aja sih outlook IHSG-nya nih, Rahel. Oke. Kalau gitu kan tadi kita udah bahas dikit tuh soal IHSG. Nah, sekarang mungkin aku mau nanya dong, kalau outlook ke IDX Tekno atau saham-saham perusahaan Oke, teknologi kalau itu kita gimana sih sekarang buka ini? IDX Tekno ya, Tekno. Sektor dulu ya. Cuman kalau teknoan ya, saya mungkin kiblatnya lebih ke Goto ya sekarang ya. Kalau saya Paling sih gede mungkin soalnya. kiblatnya lebih ke Goto untuk sekarang. Kalau kita lihat chart Goto ya, hmm, secara technically ya masih menguji area-area resisten juga ya, masih menguji area resisten juga. Ini salah satu yang menyebabkan IHSG agak-agak berat juga nih beberapa akhir ini. Selain berat, mungkin ada nggak nih teman-teman yang ngerasa market kok sepi banget ya? Biasanya kayak Bener. sekarang trading mungkin Oh. 5 aja sudah susah gitu. Jadi sepinya market Mhm. itu bisa bukan cuma perasaan ya, tapi bisa kita lihat dari transaksi harian bursa tuh hanya sepi banget ya, hari ini berapa triliun doang. Biasa sampai bisa 15 T, 20 T. Itu kalau lagi market bagus ya. Putaran ya turnover. Sekarang cuma 8 triliunan, itu pun termasuk pasar nego kayaknya. Jadi sepi banget. Yang running trade Iya. itu kalau percaya buat para trader ya sampai bisa kebaca sekarang. Biasanya dulu cepet banget di jalan. Slowly banget ya. Iya. Slowly jalannya pelan-pelan banget gitu. Ya saya nggak tahu juga kenapa penyebab sepinya, tapi menurut aku ya, selain Goto tadi,
balik lagi ke Goto ya, selain Goto tadi lumayan membuat IHSG kita tertekan, sekarang lagi menguji level-level resistance di berapa ya? 128 ya, I think ya. 128 tuh level resistennya Goto. Jadi kalaupun bisa breakout dari 128 tuh bagus banget ya, bagus. Ya balik-balik ke level 150-an lah ya, 150-an. Secara akumulasi kalau kita cerita bandarmologi itu ada akumulasi ya. Terutama di bandar-bandar dari broker-broker asing ya. Terutama di broker-broker asing itu ada akumulasi nih teman-teman ya untuk Goto. Jadi sektor teknologi ya mungkin Goto aja lah menjadi kiblat ya. Kalau yang sisa-sisa lainnya sih kayaknya agak ya nggak terlalu punya sentimen yang cukup kuat. Oke, berarti kalau lihat dari Goto ya itu salah satu yang memberatkan IHSG kita nih, dan kalau misalkan break itu bakal bagus banget ya ke depannya. Oke, mungkin next question nih, kita langsung masuk ke topik kita nih, kayak jurus auto cuan gitu di saham. Sebenarnya di kondisi market yang kayak sekarang, yang bisa dibilang sepi, terus agak susah juga gitu ya buat trading, buat dapetin cuan tuh nggak secepat biasanya lah. Itu sebenarnya bisa nggak sih kita tuh ngasih cuan tiap harinya? Sebelumnya saya mau tanya dulu ya, ada sekitar 50-an orang. Buat teman-teman boleh dong share di komentar nih hari ini cuan atau loss apa aja. Jadi saya bisa cocok nih masuk ke topik pembicaraan kita hari ini ya. Coba deh di komen nih di bawah teman-teman, hari ini pada cuan saham apa atau loss saham apa gitu. Boleh ditulis dong di kolom komentar ya teman-teman. Nah, jadi oke, Kalau ke Ben ya sendiri kalau hari ini? ini jujur hari ini ada cut loss juga ya. Jadi ada cut loss. Kalau cuan hari ini cuma dari MKTR doang ya, jadi dari Mentobi. Oke. Ini ada satu nih yang komen katanya cuan dari Nah, WiFi. BDKR. itu hari ini ya, jasa Cuan. marga. Nah, mantap nih. Kita lihat nih, nggak trading, liatin doang. Siap, MKTR lagi. Ayo, komen dong teman-teman. Yang hari ini trading ada 60-an nih. Coba komen hari ini CL laju ya. Saya kena CL juga tuh tadi the break ya 280-nya. No trade sepi. Oke. Coba siap lagi komen hari ini pada cuan atau loss. Karena ini akan relate dengan topik kita hari ini ya. Seru banget. Saham WiFi, cuan WiFi siap, WiFi ya. MDKA, R. Ada lagi nih. Lebih seru nih ya kalau kita berinteraksi sama teman-teman gitu ya. Karena market itu dynamic ya, dynamic sekali, bukan satu arah gitu. Jadi buat teman-teman banyak kan hari ini cuan WiFi, saya malah nggak ikut WiFi, MKTR doang ya. BDKR juga kebetulan saya hari ini nggak good karena baru IPO hari pertama, biasanya saya jarang ya ikut-ikutan. Cuan 20 detik anjay di PRP. Oke. KTR sama BDKR ya berdikari ya hari ini ya. Rahel karena baru IPO nih. BDKRW ada yang cuan nggak? Yang waran, suka waran ya, pecinta waran nih. Oke. Saya masuk ke tadi. Kalau pertanyaannya ada nggak sih metode yang 100% cuan gitu ya? Kalau pertanyaannya saya ganti jadi, ada nggak caranya kok supaya trading itu 100% tidak loss? Nah, itu saya bisa jawab. Cara supaya kita trading 100% tidak loss, itu caranya paling gampang. Nggak usah trading. Benar. Ya, nggak akan loss. Kan loss. 100% tidak loss itu gampang caranya. Itu adalah dengan cara tidak trading. Tapi hanya cara 100% untuk cuan tanpa loss ya, tanpa loss loh ya. 100% tanpa loss itu sama aja kayak tadi saya bilang. Anda teman-teman nanya gimana sih sebenarnya cara berenang tanpa keminum air atau tanpa basah. Bagaimana cara kolam berenang nggak basah gitu. Jadi nggak bisa ya. Jadi kalau ditanya nggak usah 100% tidak loss gampang. Ya, itu nggak usah trading. Tapi kalau ditanya 100% pasti cuan, apalagi tiap hari. Kalau 100% cuan satu hari aja gampang ya. Saya masih bisa jawab itu kalau 100% cuan, tapi hari ini aja misalnya. Atau tentunya kalau di market ketika bull ya, bull market ya, lagi ketika bull market katakan era-era Covid ya Rahel ya. Lagi market rame, bull market itu 100% cuan. Jangankan Anda, ibaratnya kata orang kan monkey enter saham apa aja pasti cuan ya kan kayak gitu. Gampang banget ya kalau kita masih akan corona. Kenapa sekarang market sulit? Karena
Apalagi nih, saya mau minta dong komennya gimana tanggapan teman-teman terhadap yang ARB-nya katanya mau kembali normal lagi ya kan lagi rame nih, ngomong lagi rame lagi. Apakah dengan ARB yang normal ini yakin ada metode yang bisa kasih 100% pasti cuan gitu? Kita kan nggak bilang ya Rahel ya, cuan berapa persen pasti bisa Iya. ya kan? Kalau ditanya pasti cuan 100% ya memang agak susah ya. Tapi kalau pasti tidak ada sebuah kepastian di pasar saham ya teman-teman. Jadi yang pasti itu hanyalah ketidakpastian itu sendiri. Kalau pasar saham, saya sengaja waktu ditanya sama Excel ya, kok mau bahas topik apa nih hari ini sama cari cuan? Saya bilang saya mau bahas tentang metode 100% pasti cuan. Karena apa? Pertanyaan orang semua ke kita tuh kayak gitu tuh. Pasti ditanyain. Cari cuan nih, sudah keren nih, cari cuan official tiap hari share-nya yang profit terus. Gimana sih caranya 100% pasti profit ya kan? Intinya saya jawab adalah tidak akan ada pernah metode yang namanya holy grail ataupun yang 100% pasti cuan itu nggak mungkin. Tapi kalau 100% loss itu tadi sudah tahu ya. Jadi balik lagi kalau saya tadi sudah bahas ya tentang ARB simetris nih gimana nih teman-teman tentang tanggapan ARB simetris yang membuat saya pikir bahwa market sekarang aja udah sepi ya, apalagi nanti ARB-nya dari sekarang 7% ya, mentok 7%, minus 7%, nanti akan katanya pelan-pelan ya, dari 10% nanti akan dijadikan ARB-nya 15%, baru nanti ARB-nya simetris ya, sesuai dengan ticker ya, kode ticker, jadi ada yang 25 ARA persen, 25% ARA ya, kalau ARB ya 25%, bayangin tuh, sehari kalau lu beli di pucuk ya, beli di ARA, habis itu kena ARB, loss 50%. Satu hari doang. Besoknya ARB lagi. Apalagi nanti ibaratnya yang kemarin cari duit gampang, yang pasti cuan tadi katanya 100% cuan itu seleksi alam lah Rahel ya. Seleksi alam yang awal mungkin orang-orang COVID ya, kena yang kena PHK, yang kena dirumahkan, belum lagi yang di sektor bisnisnya kena ya. Pada trading sekarang balik ke real bisnis kalau menurut aku ya. Kenapa sepi ya, balik ke real bisnis, kemudian yang kerja ya kembali kerja. Daripada trading katanya hari ini cuannya 100.000 seminggu cuan 100.000, sehari cut loss 2 juta deh. Ya, berapa balik lagi pakai ijazah ya, kerja lagi. Jadi itu sih menurut aku menyebabkan market sepi ya, selain ada kebijakan tadi ARB yang simetris, kemudian kita juga masuk ke tahun politik ya, banyak sekali ya faktor menurut saya sangat ada di depan mata ya, apalagi kita ditakut-takuti 2023 resesi kemarin ya, kemudian juga banyak sekali yang satu lagi nih menurut aku ya, selain orang kembali ke real bisnis, itu orang pada trauma di IPO, bener nggak sih Rahel? Menurut aku nih ya. Iya, banyak banget yang kena di IPO. Semua soalnya. IPO yang mereka dapat itu seperti katakanlah ADMR gitu, seperti bank ya, iya, benar. atau BANK, atau yang mereka harapkan seperti IPO yang sudah itu bisa ARA minimal 2 hari lah. Iya, easy money banget ya. Tapi sekarang apa? Baru buka langsung ARB. Kebanyakan aja lihat BDKR tadi takut ini jangan-jangan IPO-nya hari pertama kan sudah biasa kan langsung kunci ARA, besok ARA lagi, nggak ada tuh transaksi kita. Jadi saya sendiri agak ngeri ya, karena IPO per hari pertama kan nggak ada yang kita analisa gitu loh, nggak tahu kita ya. Banyak orang yang nyangkut lah, intinya kenapa market sepi, banyak retail sangkut ya, banyak orang sangkut. Jadi supaya kita metodenya 100%, jangankan 100%, setidaknya gini loh, saya sering dengar kata pakar ya, bahwa kita nggak perlu cari metode yang 100% pasti cuan, tapi di antara trading, walaupun kita menangnya cuma 3 kali, katakan ya 7 kali kita kalah ya, 7 kali kita kalah, walaupun kita cuma benarnya 3 kali, tapi kita masih bisa profit. Nah, itu metode yang paling bagus menurut aku gitu. Jadi perlu kita cari metode yang dari 10 kali 7 benar, 3 kita rugi, repot. Mending kita cari yang walaupun kita ruginya 7 kali, tapi 3 kalinya itu bisa menghasilkan cuan gitu. Overall profit ya, itu metode yang paling gampang ya, yang basic lah, semua orang tuh
tahu dan saya cuma perlu mengingatkan lagi, yaitu cuma satu ya, disiplin gitu. Karena metode trading disiplin ini paling gampang untuk konsisten. Paling karena kalau kita katakan di market begini bisa nggak trading gitu ya? Bisa. Jawabannya adalah bukan bisa, sangat bisa, malahan lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Begitu ada satu saham rame, katakanlah tadi ya, banyak encon di BDKR, MKTR gitu ya. Rame transaksinya, tapi di saham itu aja lebih enak sebenarnya kalau kita katakan di market yang sepi kayak begini, lebih terfokus gitu. Sisi ambil sisi positifnya. Ketika ada satu saham rame, tahu rame itu dari mana sih gini? Yang pertama di running trade itu satu ya. Yang kedua di trade history, kan bisa teman-teman lihat ya, transaksinya sekarang ditutup loh, brokernya gitu, buy sell-nya. Tapi kan masih bisa lihat lot yang bergerak-gerak gitu loh. Kalau satu lot ya itu nggak usah. Tapi kalau yang bergerak itu kayak tadi BDKR, MKTR kayak bergerak tuh 100 lot, kadang ada 1000 lot. Tapi gerakannya tuh cepet gitu. Itu rame. Dan juga Anda bisa lihat teman-teman dari valuasi. Satu hari ini transaksi, lihat MKTR tuh berapa miliar. Bentar saya buka dulu. Jadi volume transaksi itu kita bisa lihat saham yang rame itu apa sih gitu. Kalau lebih sebenarnya kalau ambil sisi positifnya, ya kita rame aja lah. 41 miliar loh turnover hari ini di MKTR ya. Kalau di BDKR berdikari 94 miliar ya, 94 miliar. Itu turnover ya. Turnover tuh jual. Tanda saham rame itu saya bilang sih transaksi di atas 10 miliaran ya, 10 miliaran ke atas. Tapi kalau M, 2M, terus di trade historinya itu cuma satu lot itu bukan rame, itu cuma dikerjain aja gitu. Ya, cuma diisengin sama market maker. Kalau ditanya bisa nggak kita cari cuan, tuh bisa jawabannya ya, sangat bisa lah trading di market seperti ini. Karena balik lagi kalau dengan gayanya saya seorang scalper gitu ya, saya lebih ke scalpingan ya. Kok saya dulu cocok sih di scalpingan, tapi karena sangkut akhirnya jadi swing gitu ya hal-hal ya. Kalau sudah swingnya nyangkut jadinya invest ya, apalagi investnya jadinya invest. Jadi balik lagi ke tadi kan, adalah satu yang tadi apa teman-teman, disiplin ya. Disiplin itulah yang membuat kita bisa cuan konsisten. Jujur kalau tadi saya sudah disiplin belum ya, bahkan di level kita aja yang trading tiap hari itu masih CL, misalnya ini katakanlah Rahel beli ini ya, Rahel beli saham MKTR di harga 150 gitu ya, nanti sudah turun nih 145 nih, tadi belinya 150, udah 5 tik loh turun, nantilah pasti dibawa ke 140. Kayaknya bandarnya cuma buang barang nih, turunin gitu ya. Nggak mau kan loh, padahal sudah masuk ke area karena seperti itu. Harusnya jebol daripada 145 misal katakan ya, itu sudah harus kita buang. Tapi waktu diajak turun 140 nggak mau jual. 135 tambah aja katanya, average down. Itu tiba-tiba lu tambah average down 135 ARB misalnya katakan. Nah, namanya kita sudah tidak disiplin. Itu tiap hari juga, aku juga, kita sendiri ya yang sudah tiap hari trading aja masih kurang disiplin. Jadi kita aja ya mengingatkan diri kita sendiri bahwa metode yang pasti 100% cuan itu adalah tidak ada. Tapi kalau Anda kita mau cuan tiap hari, itu kuncinya cuma satu, disiplin ya.